Bayangkan ini, jutaan pria, diam, menjauh, bukan karena benci, tapi karena mereka lelah. Dan inilah bagian yang paling gila. Fenomena ini bukan soal wanita, bukan soal cinta, bahkan bukan soal hubungan. Ini soal dirimu sendiri dan apa yang selama ini kamu abaikan. Kedengarannya dramatis? Tunggu, kita baru mulai. Di mana-mana pria bilang hal yang sama. Aku nggak mau drama. Aku fokus ke diri sendiri. Aku selesai. Dan kamu bisa merasakannya kan? Ada energi tertentu. Dingin, tenang. Seperti seseorang yang sudah melalui badai dan memilih diam. Tapi kenapa? Apa yang sebenarnya terjadi? Apa benar pria-pria modern sedang menyerah pada wanita? Atau ada sesuatu yang jauh lebih besar? Sesuatu yang selama ini tidak kita berani sentuh? Ini bukan soal kebencian. Ini soal kejernihan. Stoicism berbicara tentang satu hal, kendali. Ketika hidupmu penuh distraksi, penuh validasi, penuh harapan dari luar, kamu kehilangan arah. Dan banyak pria mulai sadar. Mereka mengejar cinta, perhatian, pengakuan, hingga lupa mengerjakan PR mereka sendiri. Mereka berharap hubungan akan memberi kedamaian, namun malah tenggelam dalam kekacauan. Saat mereka berhenti, baru mereka lihat sesuatu yang selama ini tak terlihat. Sesuatu yang, ya, agak menakutkan. Tapi ini bagian gilanya. Semakin pria-pria ini menjauh, semakin mereka menemukan hal yang sebenarnya mereka cari sejak lama. Bukan seseorang, tapi kekuatan yang hilang. Dan inilah twist yang tak mau dibahas orang. Banyak pria selesai bukan karena wanita buruk, tapi karena mereka sendiri belum jadi versi terbaik dari diri mereka. Stoicism mengajarkan untuk berhenti menuntut dunia, berhenti meminta hidup berjalan sesuai kemauanmu, berhenti berharap orang lain menambal luka yang kamu simpan. Dan ketika pria mulai menerapkan itu, mereka berubah, diam, tapi kuat, jujur, tapi tak agresif, mundur, tapi bukan kabur. Ini bukan gelombang kebencian, ini gelombang kesadaran. Kesadaran bahwa kamu tidak bisa mencintai seseorang kalau kamu bahkan tidak bisa mengendalikan pikiranmu sendiri. Tapi tunggu, karena bagian paling mengejutkan belum muncul. Fenomena ini punya efek samping yang tidak ada yang siap mengakuinya. Sebelum kita masuk ke sana, coba jawab ini di komentar. Kamu termasuk yang mulai menjauh? Atau kamu masih percaya hubungan bisa bekerja? Aku penasaran. Dan kalau kamu suka ritme cepat seperti ini, subscribe sebelum lupa, karena bagian selanjutnya bakal lebih liar. Oke, kita masuk lebih dalam, dan ini bagian yang mulai mengganggu banyak orang. Ketika pria-pria memilih diam, sesuatu yang aneh terjadi. Wanita mulai bertanya, ada apa dengan mereka? Kenapa mereka makin sulit didekati? Dan disinilah paradoksnya. Semakin pria fokus pada diri sendiri, semakin mereka terlihat lebih menarik. Tanpa sengaja, tanpa niat, tanpa permainan. Kedengarannya seperti plot film? Tunggu dulu, kita belum menyentuh inti masalahnya. Stoicism membuat pria berhenti mengejar hal-hal yang tidak bisa mereka kontrol. Termasuk bagaimana seseorang melihat mereka. Termasuk apakah seseorang akan memberikan cinta atau tidak. Termasuk apakah dunia akan adil kepada mereka. Dan begitu mereka melepaskan itu, sesuatunya berubah cepat. Ada pria yang bilang bahwa tiba-tiba hidupku tenang, ada juga yang bilang beban di dadaku hilang, dan beberapa bilang bahwa sekarang aku merasa punya ruang yang sebelumnya nggak pernah ada. Apa ruang itu? Ruang untuk berpikir, bernapas, mengenal diri sendiri. Dan inilah bagian gilanya. Ketika pria mendapatkan ruang itu, mereka mulai sadar siapa yang benar-benar mendukung mereka, dan siapa yang hanya hadir untuk kenyamanan sepihak. Ini bukan tentang menyalahkan wanita, bukan tentang menjatuhkan siapapun. Ini tentang perspektif baru, karena selama ini terlalu banyak pria yang masuk ke hubungan dari tempat yang salah. Dari luka, dari kesepian, dari rasa ingin diakui. Stoicism bilang, kendalikan dirimu, bukan dunia. Dan ketika pria mulai menjalani itu, dinamikanya berubah. Mereka berhenti memohon, berhenti membuktikan diri, berhenti mengemis cinta. Mereka hanya hadir, kuat, tenang, stabil. Dan ini membuat sebagian orang tidak nyaman, karena pria yang tidak bisa dimanipulasi oleh validasi adalah pria yang berbeda. Tapi tunggu, kita belum sampai ke twist terbesar.
Karena ketika pria-pria ini menjadi stabil, banyak wanita juga mulai merasa kehilangan sesuatu. Bukan kehilangan pria itu, tapi kehilangan pola lama. Pola di mana pria selalu mengejar, selalu mengorbankan diri, selalu menjadi solusi. Sekarang tidak lagi. Dan perubahan ini menciptakan ketegangan baru dalam hubungan modern. Beberapa wanita menyambut perubahan ini. Mereka bilang, akhirnya, ini pria yang tahu dirinya. Tapi ada juga yang bingung. Ada yang merasa ditinggalkan. Ada yang merasa pria menjadi dingin. Padahal sebenarnya, ini bukan dingin. Ini jernih. Ini dewasa. Ini stoik. Tapi kita akan masuk ke inti sebenarnya setelah ini. Inti yang bahkan banyak pria belum siap dengarnya. Inti yang mungkin menggeser cara kamu melihat hubungan selamanya. Kalau kamu masih di sini, kamu luar biasa. Tulis di komentar. Kuat tapi tenang. Biar aku tahu kamu ikut perjalanan ini. Dan kalau belum subscribe, lakukan sekarang. Karena setelah ini kita masuk ke bagian yang paling mentah, paling jujur, dan paling susah diterima. Baik, sekarang kita masuk ke wilayah yang banyak pria sembunyikan. Dan banyak wanita salah paham. Ini mungkin bagian paling penting dan paling sulit. Siap? Oke, mari kita bongkar. Ketika pria berkata, aku selesai dengan wanita, seringkali itu bukan akhir, itu sinyal. Sinyal bahwa ada luka yang belum mereka urus. Bukan luka dari satu orang, tapi dari seluruh perjalanan hidup. Dari ekspektasi keluarga, dari kegagalan pribadi, dari rasa tidak cukup, bahkan ketika mereka tidak pernah mengatakannya. Stoicism tidak pernah bilang menjauh dari wanita. Tidak. Stoicism bilang jaga dirimu, jaga pikiranmu, jaga emosimu. Dan ironisnya ketika pria mulai melakukannya, hubungan modern justru mulai terlihat jelas. Kamu mulai sadar berapa banyak koneksi yang sebenarnya dangkal, berapa banyak percakapan yang cuma validasi, berapa banyak hubungan yang dibangun dari ketakutan, bukan keinginan. Dan ini bagian yang membuat banyak pria berhenti. Bukan karena mereka tidak mau mencintai, tapi karena mereka ingin mencintai dengan cara yang lebih sehat, lebih kuat, lebih stabil. Tapi disinilah masalahnya. Untuk mencapai itu, kamu harus masuk masa menghilang. Semacam fase diam, fase membangun ulang diri, fase menemukan batas, fase menyadari bahwa hidupmu bukan tentang mengejar seseorang, tapi mengejar makna. Dan ketika pria masuk fase itu, hubungan lama retak. Pertemanan berubah, dunia sosial menggeser jarak. Karena pria yang mulai tegas, tidak nyaman untuk mereka yang terbiasa melihatnya rapuh. Ini bukan transformasi fisik, ini transformasi energi. Energi yang tidak lagi mudah terpancing, tidak mudah tersinggung, tidak mudah dilemahkan. Dan ini menarik sekaligus menakutkan, karena semakin seorang pria menjadi stoik, semakin ia sadar bahwa kebahagiaan bukan datang dari siapapun, termasuk wanita. Ini bukan anti hubungan, ini anti ketergantungan. Dan kalau kamu perhatikan, di balik tren pria menjauh, ada satu hal yang sangat jarang dibahas. Ketika pria akhirnya stabil, hubungan yang mereka tarik akan jauh lebih berkualitas. Wanita yang kuat akan tertarik, wanita yang matang akan nyaman, wanita yang dewasa akan menghormati. Tapi wanita yang ingin kontrol emosional, mereka tidak suka versi pria seperti ini. Ini bukan peperangan gender. Ini bukan permainan menyalahkan. Ini perjalanan manusia. Pria dan wanita sama-sama punya luka, tapi penyembuhannya beda ritme. Namun ada satu hal yang hampir semua pria alami di tengah perubahan ini. Kesendirian yang sangat dalam. Kesunyian yang menusuk. Seperti ruang gelap tempat kamu dihadapkan pada diri sendiri. Tidak semua orang bertahan. Tidak semua orang sanggup. Dan kalau kamu masih mendengar ini, mungkin kamu sedang di fase itu. Fase sunyi, fase membangun ulang, fase memotong hal-hal yang dulu kamu kira penting. Tapi tunggu, karena setelah fase sunyi, ada satu tahap lagi. Tahap paling menentukan. Tahap yang membuat banyak pria berubah dari dalam. Dan membuat hidup mereka tidak pernah sama lagi. Ini bagian yang paling berat dan paling jujur. Kalau kamu siap, tulis di komentar, aku siap masuk tahap berikutnya. Dan kalau belum subscribe, lakukan sekarang. Bagian selanjutnya bukan untuk semua orang, tapi kalau kamu sudah sejauh ini, kamu berhak mendengarnya. Oke, tahap ini, banyak pria tidak pernah membicarakannya dengan lantang, karena terlalu mentah, terlalu personal, terlalu jujur.
Ini adalah titik balik. Titik ketika seorang pria berhenti menyalahkan siapapun, termasuk wanita, termasuk dunia, termasuk masa lalu, dan mulai mengarahkan jarinya ke satu tempat, dirinya sendiri. Kedengarannya sederhana, tapi rasa sakitnya hanya pria yang pernah mengalaminya yang mengerti. Titik saat kamu sadar bahwa selama ini kamu berharap hubungan akan menyelamatkanmu, bahwa cinta akan menutupi kekacauan di dalam dirimu, bahwa seseorang di luar sana akan membuatmu utuh, lalu kamu menemukan kebenarannya, tidak ada yang bisa melakukan itu. Dan inilah bagian yang membuat banyak pria tumbang, karena ketika kamu berhenti menyalahkan wanita, kamu harus menghadapi monster yang jauh lebih besar, dirimu yang belum selesai. Rasa takut ditinggalkan, rasa takut gagal, rasa takut tidak cukup, rasa takut dilihat apa adanya. Stoicism tidak mengajarkan untuk mematikan emosi. Stoicism mengajarkan untuk mengenali emosi tanpa dikuasai olehnya. Dan proses itu berat, karena tiba-tiba kamu sadar betapa sering kamu merespons hidup dari luka, bukan dari kesadaran. Kamu marah bukan karena dia salah, tapi karena kamu takut. Kamu klingi bukan karena kamu sayang, tapi karena kamu tidak aman. Kamu menjauh bukan karena kamu bijak, tapi karena kamu takut terluka lagi. Inilah momen ketika pria yang benar-benar berubah tidak lagi berkata, "Aku selesai dengan wanita," tapi berkata, "Aku sedang membangun diriku." Dan itu dua dunia yang berbeda, karena pria yang hanya menjauh masih terjebak, tapi pria yang mulai mengendalikan pikirannya mulai bebas. Dan kebebasan ini adalah sesuatu yang banyak orang tidak siap melihat. Karena pria yang bebas dari kebutuhan akan validasi adalah pria yang sangat sulit dikendalikan. Dan dunia modern, baik pria maupun wanita, kadang tidak tahu bagaimana menghadapi sosok seperti itu. Kenapa? Karena pria yang menemukan dirinya berani menetapkan batas, berani bilang tidak, berani pergi ketika sesuatu tidak sehat, berani tidak memaksa orang untuk mencintainya. Dan batas inilah yang sering disalahartikan sebagai dingin, padahal itu kedewasaan, itu kejernihan, itu stoik. Tapi masih ada satu hal lagi, hal yang membuat seluruh perjalanan ini terasa seperti pendakian panjang yang akhirnya membuka pemandangan baru. Ketika seorang pria benar-benar mencapai stabilitas, dia tidak lagi mencari wanita, dia tidak lagi menjauh dari wanita, dia hanya siap mencintai tanpa kehilangan diri, siap berhubungan tanpa bergantung, siap memberi tanpa takut ditinggalkan, siap mundur tanpa membenci. Dan ketika pria mencapai tahap ini, hidupnya berubah total. Cara dia berbicara berubah, cara dia memilih berubah, cara dia mencintai berubah. Dan inilah paradoks terakhir yang mengejutkan. Wanita yang tepat akan menghargai pria seperti ini lebih dari siapapun. Tapi wanita yang salah akan membencinya. Karena pria ini tidak bisa lagi diikat oleh drama, oleh permainan emosi, atau oleh ketakutan. Dia berdiri sendiri dan tetap tenang, tetap jelas, tetap kuat. Kita akan masuk ke bagian terakhir setelah ini. Bagian yang akan menjelaskan kenapa sebenarnya fenomena pria selesai dengan wanita bukan akhir hubungan, tapi awal dari bab baru yang jauh lebih sehat. Kalau kamu masih di sini, tulis di komentar, "Aku hadapi diriku." Dan kalau kamu belum subscribe, lakukan sekarang sebelum masuk ke bagian penutup yang mungkin paling penting dari semuanya. Baik, ini dia, bagian yang menutup semuanya. Bagian yang biasanya bikin orang berhenti, diam, dan merenung lama. Fenomena banyak pria selesai dengan wanita ternyata bukan tentang wanita, bukan tentang siapa yang salah, bukan tentang perang dua sisi, dan bukan tentang pesimisme hubungan. Ini tentang pergeseran kesadaran. Pria modern tumbuh dalam dunia yang bising, informasi berlebih, ekspektasi dari semua arah, tekanan untuk kuat, tapi tidak boleh rapuh, tekanan untuk sukses, tapi tidak boleh lambat, tekanan untuk memimpin, tapi tidak boleh salah. Dan di antara semua itu ada harapan romantis yang tidak realistis, bahwa cinta akan menyelesaikan semuanya, bahwa wanita akan memahami semua luka, bahwa hubungan akan memberi makna. Sampai suatu hari kamu sadar tidak ada yang bisa menggantikan proses membangun dirimu. Di titik inilah banyak pria berkata, "Aku selesai." Padahal arti sebenarnya adalah, "Aku sedang memulai dari awal." Stoicism mengajarkan 3 hal besar. Fokus pada apa yang bisa kamu kontrol.
terima apa yang tidak bisa, dan bangun karakter, bukan topeng. Dan ketika pria mulai hidup dengan prinsip itu, hubungan modern ikut bergeser. Karena pria yang mengerti dirinya tidak takut kehilangan seseorang, dia hanya takut kehilangan arah. Pria seperti ini tidak mengejar cinta, dia mengundang cinta. Tidak memaksa hubungan, dia menciptakan ruang untuk hubungan sehat. Tidak menyesuaikan diri agar disukai, dia berdiri dengan nilai-nilainya sendiri. Dan inilah prinsip yang jarang dibahas. Pria yang stabil secara emosional akan menemukan wanita yang stabil secara emosional. Seolah dunia mempertemukan energi yang sepadan. Pria yang tumbuh dari luka akan menarik hubungan yang penuh luka. Pria yang tumbuh dari kedewasaan akan menarik hubungan yang matang. Ini bukan teori, ini pola. Dan semua pria yang sudah melalui fase "aku selesai" tahu persis apa yang aku bicarakan. Karena setelah badai itu, setelah kesunyian itu, setelah masa menjauh itu, datang sesuatu yang jauh lebih kuat. Kejelasan. Kejelasan tentang apa yang kamu inginkan. Kejelasan tentang apa yang kamu tolak. Kejelasan tentang siapa kamu sebenarnya. Dan ketika kamu punya itu, hubungan tidak lagi menjadi pelarian. Hubungan menjadi pilihan. Kamu tidak memilih dari rasa takut. Kamu memilih dari ketenangan. Kamu tidak memilih untuk diisi. Kamu memilih untuk berbagi. Inilah kenapa video ini bukan tentang menyalahkan wanita, bukan tentang menyuruh pria menjauh, bukan tentang menyerah pada cinta. Ini tentang menunjukkan bahwa fase selesai itu adalah pintu menuju hubungan yang jauh lebih dewasa, lebih kuat, lebih jujur. Karena ketika pria akhirnya menemukan dirinya, dia juga akhirnya siap menemukan pasangan yang tepat. Kalau kamu sudah mendengarkan sampai akhir, kamu luar biasa. Tulis di komentar, aku kembali sebagai diriku yang baru. Dan jangan lupa subscribe karena kita akan membahas sisi psikologi pria dan wanita dengan kedalaman yang lebih gelap, lebih jujur, dan lebih dekat dengan realitas daripada apapun yang pernah kamu dengar. Perjalananmu belum selesai, ini baru dimulai.